Shalom, perkenalkan nama saya Anggriani Eva Dolita Sila dari Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen semester 4 dan kelas A. Kali ini saya akan membuat video mereview menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen pengampu guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah psikologi klinis. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah dari psikologi klinis. Jadi sejarah singkatnya itu seperti pada tahun 1700-an dan 1800-an, orang-orang yang mengalami penyakit mental ini dianggap dan diperlakukan tidak layak. Jadi yang mengalami penyakit mental, mereka tidak dianggap dan diperlakukan tidak baik oleh rumah sakit jiwa pada saat itu. Sampai pada tahun 1732 sampai dengan 1822 ada seseorang yang berasal dari Inggris yang melakukan perubahan, namanya William Tuke. Dia melakukan perubahan pada penderita sakit mental dengan memperbaiki kondisi perawatan dan tempat tinggal dari orang-orang yang menderita penyakit mental itu. Lalu dinamakan York Retreat. Itu dikenal sebagai kegiatan menarik diri sejenak dari keramaian dan mulai melakukan perjalanan dalam diri. Setelah itu, pada tahun 1745 sampai 1826 ada seseorang dengan sebutan pembebas penderita sakit mental, yaitu Philip Pinel. Dia berhasil memindahkan orang-orang individu yang sakit mental ini dari penjara di Paris, sehingga dia disebut sebagai pembebas penderita sakit mental pada saat itu. Dia meyakinkan semua tokoh-tokoh pada tahun itu juga bahwa penderita sakit mental ini juga perlu menerima belas kasih. Jadi mereka juga perlu diperlakukan dengan layak, mereka juga perlu dianggap bahwa mereka ini orang-orang yang punya harapan, orang-orang yang dapat kembali pada dunia mereka, kembali pada keadaan semula mereka. Lalu sehingga Philip Pinel ini membuka institusi yang memberikan makanan sehat dan perlakuan baik. Itu adalah sejarah singkat dari psikologi klinis. Lalu rumah sakit jiwa ini sudah ada pada abad ke-20, tapi itu dengan kondisi yang sama seperti tadi sejarah awalnya, bahwa mereka tidak melayani orang-orang yang sakit mental ini dengan layak. Mereka tidak memberikan fasilitas yang bagus, sehingga pada tahun 1732 dari William Tuke itu dia mulai melakukan perubahan terhadap pola perawatan dan tempat tinggal daripada orang-orang yang penyakit mental ini. Lalu subbab yang kedua adalah pengertian psikologi klinis. Nah, psikologi klinis pertama kali digunakan oleh Leitner Whitmer pada tahun 1907. Ia menjelaskan bahwa psikologi klinis sebagai disiplin yang berkaitan dengan kedokteran, pekerja sosial, dan pendidikan, namun tidak memenuhi syarat untuk kedokteran, pekerja sosial, pendidikan, karena untuk menjadi psikolog atau menjadi ahli dalam psikologi klinis, dia harus memiliki syarat di mana sehingga bisa melakukan praktik klinis yang memberikan profesi khusus. Nah, psikologi klinis ini merupakan metode berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang digunakan untuk memodifikasi jiwa seseorang. Pada Asosiasi Psikologi Amerika atau APA juga mendefinisikan bidang psikologi klinis adalah integrasi ilmu, pengetahuan, teori, dan praktik untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap diri seseorang. Jadi dari APA menjelaskan bahwa integrasi ilmu, di mana ada teori, ada pengetahuan, dan praktik. Jadi ilmu yang disatukan untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi masalah-masalah yang terjadi pada diri manusia. Kita masuk pada subbab yang berikut, yaitu penerapan psikologi klinis di berbagai tempat, yaitu seperti pada rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, pusat kesehatan mental masyarakat, praktik pribadi, dan bidang pendidikan. Yang pertama, psikologi klinis terdapat pada rumah sakit jiwa, di mana memberikan asesmen, terapi, dan evaluasi pada klien, baik itu individu maupun kelompok. Lalu psikologi klinis ini juga memberikan program latihan pada anggota rumah sakit dan klien. Yang berikut pada rumah sakit umum, di mana psikologi klinis ini juga menyediakan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan terapi. Bukan hanya saja di rumah sakit jiwa ataupun rumah sakit umum, namun penerapan psikologi klinis ini juga ada pada pusat kesehatan mental masyarakat sebagai asesor, terapis, supervisor, pengajar, dan peneliti. Ada juga terdapat pada praktik pribadi yang dilakukan oleh psikolog klinis, baik pada kantor sendiri maupun bekerja sama dengan kolega. Psikologi klinis ini juga terdapat pada bidang pendidikan, juga
diperlukan melalui pengajaran, pendidikan, bimbingan, asesmen dalam sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Setelah itu, penerapan psikologi klinis yang berikut juga ada pada bagian pemerintahan serta lapas. Jadi pengadilan dan kepolisian seperti memberikan psikotes dan konsultasi. Jadi penerapan psikologi ini juga terdapat di lapas atau di bagian bidang pemerintahan, di bidang pendidikan dan pengajaran. Subbab yang berikut adalah peran psikologi klinis. Peran penting psikologi klinis ini memiliki peran yang dimana untuk pengobatan klinis secara seperti melakukan asesmen dan psikodiagnosa, di mana menggali data masalah psikologis dan sosial klien sehingga dapat menentukan terapi apa yang cocok untuk klien dengan masalah yang dihadapinya, masalah yang dialami. Ada juga peran psikologi klinis dalam pengajaran dan supervisi yang memberikan pelatihan dan memberikan konsultasi pada setiap individu, keluarga kelompok, serta organisasi. Sebab yang terakhir adalah kompetensi psikologi klinis. Psikologi klinis harus memiliki kompetensi di bagian klinis. Seperti seorang psikolog, ia harus melakukan secara khusus bisa melakukan praktik psikologi. Lalu, dia juga secara keterampilan dapat mengevaluasi dan mendiagnosis tepat dengan apa yang sedang terjadi pada klien tersebut. Lalu, dia juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, serta terampil dalam menggunakan teknik atau alat evaluasi untuk mendukung proses evaluasi dan diagnosis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.